Setiap kali senja datang, ibu menutup jendela dan bapak menutup pintu. Ketika beduk bertalu, aku mendengar doa-doa didengungkan dari mulut-mulut gemetaran ibu dan bapakku. Aku mulai merasa takut juga senja ini. Sudah beberapa minggu ini, ibu, bapak, dan aku tidak pergi ke masjid. Aku tidak lagi mengaji seusai sholat maghrib. Sebab sebentar kemudian akan ada suara bergemuruh di luar. Teriakan-teriakan yang sama persis dengan doa-doa yang didesiskan ibu dan bapakku. Aku takut sekali. Kalau sudah seperti itu, ibu mendekapku. Bapak berjaga di dekat pintu. Orang-orang dari luar bisa datang kapan saja mendobrak pintu. Aku bisa mendengar kencang degup jantung ibu. Doa-doa menyatu dengan napasnya. Badannya dingin, mukanya pucat. Ia mengeluarkan air mata. Aku menangis. Aku takut sekali. Hampir sepanjang malam, bapak terjaga. Sebentar-sebentar, ibu bangun. Semenjak itu sering sekali di tengah malam aku terbangun beberapa kali. Di dalam tidurku selalu saja ada suara-suara. Lebih tepatnya doa-doa. Tetapi doa-doa yang juga biasa kuucapkan itu diteriakan dengan lantang, membuatku menggigil ketakutan. Ketika pagi tiba, kami keluar rumah, saling memeriksa rumah tetangga. Kemudian bersama-sama menuju masjid. Kemarin tembok masjid kami ditumbangkan. Kemarin dulu plang masjid tempat aku biasa mengaji dirobohkan. Pagi ini karpet di dalam masjid habis dibakar. Genteng-genteng masjid pecah berhamburan. Aku memungut kitab kecilku yang terlempar di pelataran masjid. Masih ada tanda namaku dan lipatan di mana terakhir kali aku mengaji. Orang tuaku dan para tetangga membersihkan masjid. Tidak ada suara apapun yang mereka ucapkan. Hanya desis-desis doa yang keluar dari mulut mereka, yang juga sama dengan yang diteriakan orang-orang semalam. Mereka tidak saling bicara. Mereka hanya bekerja dan bekerja. Raut muka mereka mengingatkanku kepada muka-muka diam saat ada kematian menimpa tetanggaku. Ibu menyuruhku mandi dan berangkat sekolah. Bersama beberapa teman, aku berjalan kaki menuju sekolah di kampung sebelah. Di sepanjang jalan, aku melihat tembok-tembok ditulisi. Di luar kampungku, aku melihat spanduk-spanduk dipasang. Semua berisi kata-kata bubarkan. Di sebuah pos ronda yang ditulisi posko pembubaran, aku melihat parang-parang, batang-batang kayu, dan obor disandarkan. Orang-orang yang berada di sana memandang ke arahku dan teman-temanku dengan sorot mata yang menakutkan. Aku tidak tahu apa yang ingin mereka bubarkan. Aku hanya tahu setiap kali senja datang, ibu kembali menutup jendela dan bapak menutup pintu. Lalu keesokan harinya, kami akan memeriksa masjid tempat biasa aku mengaji. Besok entah apa lagi yang akan terjadi. Beberapa minggu yang lalu, mereka mendatangi kampungku di siang hari. Tetapi kemudian banyak sekali polisi yang menjaga kampungku di siang hari. Kemudian orang-orang itu mulai sering datang di malam hari. Saat aku pulang dari sekolah, aku melihat kakekku sudah menunggu di rumah. Ibu dan bapakku menunjukkan kepadaku kedua kardus. Satu berisi buku-bukuku dan satu lagi berisi pakaianku. Ahmad, mulai hari ini untuk sementara kamu pergi bersama kakek ya, ucap bapakku dengan suara pelan. Kemana? Ke kampungnya? Di mana? Di tempat yang jauh. Kenapa?
supaya kamu bisa bersekolah dan mengaji dengan tenang. Aku melihat ke arah kakekku. Sepasang matanya berkaca-kaca. Ia merengkuhku, menggendongku, mendekapku. Setelah makan siang, dengan diantar ibu dan bapak, aku dibawa kakek naik angkutan pedesaan. Lalu turun di terminal, kemudian naik bus. Aku duduk di dekat jendela. Dari balik jendela bus, aku melihat ibu mengeluarkan air mata. Aku melihat bapakku hanya diam membisu. Aku ingin menangis saat bus mulai bergerak. Aku menangis sekali, memanggil-manggil ibu dan bapakku. Kakek mendekapku erat sekali. Aku mengantuk. Sebelum tidur, aku sempat bertanya kepada kakek, apakah di tempatnya ada suara beduk? Kakek hanya diam. Aku bertanya lagi, apakah setiap sehabis beduk ada orang-orang yang berteriak? Kakek juga hanya diam. Di tempat kakek, beduk juga bertalu. Aku takut sekali. Aku meringkuk di kursi ketika ia bersuara. Ahmad, ayo ke masjid. Nanti ku kenalkan dengan guru mengajimu yang baru. Saat tangannya hendak merengkuhku, aku berteriak kencang sekali. Aku tidak mau pergi ke masjid. Berhari-hari, kakek tak henti-hentinya mengajakku seperti itu. Tetapi aku tidak mau. Aku teringat plang yang dirobohkan, tembok yang dirobohkan, karpet masjid yang dibakar, genteng yang dirontokkan. Juga kitab kecilku yang terlempar di halaman. Kalau sudah seperti itu, nenek menyuruh kakek pergi ke masjid sendirian. Lalu, nenek memintaku sholat bersamanya saja di rumah. Lagi-lagi aku menggelengkan kepala. Kenapa begitu, Mat? Tanya nenek. Aku diam, aku hanya bisa menggeleng. Tapi sebetulnya aku ingin berkata, orang-orang yang datang ke kampungku, merusak masjidku, juga mengeluarkan doa-doa yang sama dengan doa-doa yang kubaca. Aku tidak mau lagi membaca doa-doa itu. Aku tidak mau ketakutan lagi. Mungkin doa-doa itu tidak boleh kuucapkan lagi. Mungkin mereka datang karena ingin mengambil doa-doaku. Mungkin doa-doa itu dulu adalah milik mereka. Mungkin orang tuaku, tetanggaku, aku dan kawan-kawanku telah mencurinya. Aku mulai berpikir untuk mencari doa-doa yang lain saja. Kalau ada. Kalau tidak ada, aku pikir tidak perlu berdoa. Asal ibu tidak menutup jendela dan bapak tidak menutup pintu. Aku berjanji untuk menjauhi doa-doa yang membuat orang-orang itu datang, berteriak dan merusak. Lebih baik aku tidak berdoa, asal segera bisa berkumpul lagi bersama ibu dan bapakku. Setelah beberapa hari di tempat kakek, aku diantar pergi ke sekolah. Aku duduk di kelas yang sama dengan kelasku di kampung dulu, kelas 3. Teman sebangkuku bernama Zainal. Setelah beberapa hari sebangku bersama Zainal, aku mulai akrab dengannya. Sepulang sekolah, kami sering pergi ke kali untuk mencari ikan, atau ke sawah untuk bersama-sama mencari belalang. Ia juga sering belajar bersamaku di rumah kakek. Senja ini, Zainal datang. Ia bersarung dan berkopiah. Kakekku berkata, "Kamu diajak Zainal ke masjid." Aku menggelengkan kepala. Akhirnya Zainal pergi sendiri. Tiba-tiba aku ingin menangis. Aku teringat kawan-kawan sebayaku di kampung yang selalu bersamaku pergi mengaji. Aku juga merasa kasihan dengan Zainal yang harus pergi sendiri. Ia seorang teman yang baik. Sore tadi ia menangkapkan ikan di sungai dan diberikan kepadaku. Malam ini Zainal tidak belajar bersamaku. Aku ingin bersamanya, tapi ia mungkin marah denganku karena aku tidak mau diajaknya pergi ke masjid.
Malam ini aku belajar dengan ditemani kakek dan nenek. Setelah selesai mengerjakan PR, aku tiduran di pangkuan nenek. Di saat itulah aku mendengar suara kakek. Dulu tempat ibadah tidak sebanyak sekarang, tapi tidak ada gegeran seperti ini. Sedikit-sedikit main bubar. Lamat kemudian ku dengarkan suara nenek menimpali. Bukankah seharusnya semakin banyak tempat ibadah berarti semakin banyak kedamaian di muka bumi ini? Sebab bukankah dengan begitu semakin banyak orang yang menyeru kepada kebaikan? Suara nenek lenyap, kemudian digantikan dengan suara-suara keras. Teriakan-teriakan yang mirip doa. Aku melihat ibuku menangis. Aku melihat bapakku bersimpu dan menengadah tangan. Aku melihat jendela kaca rumahku dilempar batu. Aku melihat orang-orang dari luar mendekati rumahku. Aku takut. Aku ingin pergi bersama ibu dan bapakku. Kakek dan nenek harus ikut. Mungkin ke puncak gunung, mungkin di tengah pulau yang sepi. Asal tidak ada orang-orang yang meneriakkan doa dengan suara yang menakutkan. Tapi kalau aku pergi, Zainal ikut atau tidak ya? Zainal harus ikut supaya aku punya teman. Tapi apakah Zainal masih mau berteman denganku? Aku melihat Zainal memakai sarung dan kopiah. Aku memanggilnya, ia menoleh. Aku melambaikan tangan, ia hanya diam. Aku berjalan menuju ke arahnya. Ia berlari menjauhiku. Aku mengejarnya. Ia berlari menuju masjid. Dan kemudian terdengar doa-doa dari pengeras suara. Aku takut. Aku menutup telingaku. Zainal lenyap dari pandanganku. Aku terbangun oleh suara Zainal. Ia sudah berpakaian rapi, lengkap dengan tas sekolah. Mukanya cerah, rambutnya basah disisir sebelah pinggir. Aku tersenyum, lalu berlari menuju kamar mandi. Sebelum berangkat, kami sarapan bersama-sama. Hari ini pelajaran agama Islam. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru memberi pengumuman bagi murid-murid yang tidak beragama Islam diperbolehkan meninggalkan kelas. Beberapa anak meninggalkan kelas. Tiba-tiba entah kenapa aku juga ikut keluar kelas. Ketika baru saja meninggalkan pintu, Pak Guru menyusulku sambil bertanya, "Ahmad, bukankah kamu beragama Islam?" Aku diam. Aku tidak bisa menjawab. "Ayo masuk lagi," terdengar lembut suara Pak Guru. Aku bingung. Aku ingin bilang kalau aku ikut, tapi aku tidak bisa mengatakan semua itu. Akhirnya aku hanya bisa menangis keras-keras. Pernah suatu kali Pak Guru agama datang ke rumah. Ia menemui kakek dan nenekku. Aku takut sekali. Jangan-jangan ia hendak mengeluarkanku dari sekolah. Tetapi saat Pak Guru pulang, ia malah mengelus-ngelus kepalaku. Ketika tangannya mengelus-elus kepalaku, aku menangis lagi. Aku teringat elusan tangan ibu dan bapakku. Aku ingin berjumpa dengan mereka. Aku kangen sekali. Akhirnya, suatu hari ibu dan bapakku menengokku. Aku senang sekali. Tetapi aku juga sedih, takut kalau mereka pergi meninggalkanku. Di saat malam hari, seusai makan malam dan menemani aku belajar, mereka berempat bercakap-cakap dan aku mencuri dengar. Bapakku bilang, orang-orang dari luar yang merusak masjid mulai ingin mengusir keluargaku, tetangga-tetanggaku pergi dari kampung. Kenapa mereka harus diusir? Lalu bagaimana dengan rumah kami? Pertanyaan-pertanyaan itu membingungkanku. Lalu sampai kapan aku berada di tempat kakek?
Sampai kapan aku harus berpisah dengan ibu dan bapakku? Pagi harinya, begitu bangun tidur, aku langsung mencari ibu dan bapakku. Tetapi mereka sudah tidak ada di rumah lagi. Nenek bilang, ibu dan bapakku sudah balik lagi ke kampungku. Begitu selesai menunaikan ibadah subuh, aku segera berteriak, memanggil-manggil nama ibu dan bapakku. Aku berlari menuju pasar, tempat biasa orang-orang mencegat bis. Kakek mengejarku dari belakang. Aku tidak peduli. Sesampai di dekat pasar, sambil meraung, aku mencari kedua orang tuaku. Tetapi semua itu percuma. Aku menangis keras, sampai lelah, hingga kakek merengkuhku, menggendongku, membawaku pulang. Dan tiba-tiba, entah datang dari mana, Zainal sudah berjalan di samping kakekku, sambil tangannya mengelus-elus kakiku yang menjuntai. Di saat itulah aku bertanya kepada Zainal, "Maukah kamu bersamaku?" "Kemana?" "Ke tempat yang jauh, ke tempat yang tidak ada orang-orang berdoa." Zainal hanya diam. Ia seperti bingung, dan aku merasakan dekapan kakekku semakin menguat. Pagi ini, karena berusaha mengejar ibu dan bapakku, aku dan Zainal nyaris terlambat mengikuti upacara di sekolah. Pagar sekolah hampir ditutup karena aku dan Zainal datang. Kami berdua segera masuk ke barisan kelas 3. Rasanya aku masih ingin terus menangis. Aku masih kangen dengan ibu dan bapakku. Tampaknya Zainal tahu persis apa yang ada di kepalaku. Sepanjang upacara berlangsung, tangannya selalu menggandeng tanganku. "Nanti sepulang sekolah, kita mencari ikan lagi ya," ucapnya. Dengan ragu, aku mengangguk. Saat Bapak Kepala Sekolah memberikan pidato, aku mendengarkan isi pidatonya. Pagi ini ia bicara soal orang-orang komunis yang pernah hendak merusak negaraku. Orang-orang komunis itu tidak punya Tuhan dan agama. Mereka ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara kita dengan komunisme. Mereka sering merusak masjid dan mengganggu orang-orang yang hendak menjalankan ibadah. Orang-orang yang tidak punya Tuhan dan agama tidak boleh hidup di negara ini. Mendengar pidato itu, aku bingung. Aku ingin mengacungkan tangan dan bertanya. Aku punya Tuhan dan punya agama. Orang tuaku juga, tetangga-tetanggaku juga. Tetapi kenapa masjid kami dirusak? Kenapa kami diusir? Tapi di upacara bendera tidak ada yang boleh bertanya. Kalaupun boleh, aku takut bertanya. Dulu guruku di sekolah pernah berkata, kalau antara pemeluk agama satu dengan yang lain harus saling menghormati. Apalagi orang yang seagama. Dulu guru mengajiku selalu bilang kalau agama diturunkan untuk membuat kedamaian di muka bumi. Banyak hal yang pernah ku dengar ternyata tidak bisa dipercaya. Upacara bendera berakhir. Barisan dibubarkan. Tak lama kemudian lonceng masuk kelas berbunyi. Zainal menggandeng tanganku. Bersama-sama menuju ke kelas. Ketika ibu guru masuk, kemudian memimpin berdoa, sebagaimana biasa aku ikut menundukkan kepala. Ketika teman-temanku mulai mengumandangkan doa secara bersama-sama, dadaku kembali bergemuruh dan ketakutan mulai tumbuh. Beruntung kemudian suara ibu guru terdengar. Berdoa selesai.